Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas beberapa soal latihan program linear. Nah, ini ada sekitar 10 soal yang nanti akan saya bahas. Kalau saya sempat membahas semuanya akan saya buat videonya. Nah, soal ini berasal dari SMA Negeri 61 Jakarta ya. Jadi salah satu sekolah SMA terbaik di Indonesia. Jadi saya rasa ini bisa dijadikan soal latihan untuk buat teman-teman sekalian dalam uh, berlatih begitu ya, terutama untuk materi program linear. Oke, jadi kita langsung saja. Di sini ada suatu daerah yang diarsir, di mana nilai maksimum kita di sini untuk mencari, di sini kita disuruh untuk mencari nilai maksimum dengan fungsi tujuannya atau fungsi optimumnya adalah 7x plus 6y. Nah, kita di sini disuruh untuk mencari nilai maksimumnya berapa, begitu ya, dari himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear ini yang ada di gambar. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ya, caranya itu sebetulnya gampang. Di sini kan kita diketahui grafiknya, begitu ya. Nah, langkah pertama, kalau misalkan kita diketahui grafiknya, maka kita harus buat pertidaksamaannya daripada soal ini ya. Yang pertama gitu ya, yang pertama kita bikin dulu pertidaksamaannya ya. Di sini kan ada dua garis, artinya berarti ada dua pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan yang pertama kita lihat garis yang ini nih ya, garis yang ini gitu ya. Nah, sekarang coba dilihat dulu pada garis yang ini gitu ya, dia titik potong y-nya 20, sekarang titik potong x-nya 12. Nah, ini bisa langsung kita buat pertidaksamaannya adalah 20x gitu ya. 20x ditambah dengan 12y. Ini ya kurang dari ya. Kenapa kurang dari ya? Kenapa kurang dari? Kenapa ya? Karena ya kalau misalkan kita uji titik begitu ya. Kita misalkan uji titik begitu 0,0 di sini. Nah, 0,0 maka nanti kan ini 20x plus 12y. Masukin 0,0 ke sini jadinya 0 ditambah dengan 0. Maka 0 kurang dari ya 20 dikali 12 ya. Berapa 20 kali 12? 12x plus 12y kurang dari 240 gitu. Nah, maka nanti kan kalau masukin 0,0 jadinya 0 ya. Karena kan ini x-nya 0 diganti sama 0 karena kita mau ngeju titik 0,0 ya. Ini 12y ya, 12-nya y-nya diganti dengan 0 maka jadinya 12 kali 0 jadinya 0, jadi 0 kurang dari 240. Nah, pernyataan ini kan benar. Nah, maka titik yang ini 0,0 ini merupakan suatu himpunan penyelesaian, termasuk dalam himpunan penyelesaian. Nah, dia kan letaknya di bawah garis begitu ya. Garisnya kan ini. Ya, garisnya kan ini nih yang panjang ini ya. Nah, maka kita lihat nih, dia kan letaknya di bawah garis ini kan. Nah, maka seluruh himpunan penyelesaian di bawah garis ini adalah seluruh titik yang berada di bawah garis ini adalah semuanya himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan ini gitu ya. Nah, jadi begitulah cara membuat pertidaksamaan dari grafik begitu ya. Nah, ini selanjutnya gampang gitu ya. Kalau yang kedua, kita ambil garis yang kedua begitu ya. Kita ambil garis yang kedua ya, berarti kan di sumbu y-nya dia 15, di sumbu x-nya 18. Nah, yang di sumbu y dia jadi yang x-nya di sini. Berarti 15x gitu ya. 15x ditambah dengan di sininya di sumbu x-nya berapa? 18. Berarti yang x ini jadi y. 18 y kurang nah ini nanti dulu deh tandanya, entar dulu. Kita bikin dulu yang ininya nih, yang di sininya gitu ya. Nah, yang di sini kan tinggal kita kali nih, 15 kali 18. 15 kali 18 adalah sebentar, 15 dikali dengan 18, 165, 180. Sebentar. 15 dikalikan dengan 18 ya. Ini saya buka dulu kalkulator ya. 15 dikalikan dengan 18 ada 270 gitu ya. 270 begitu. Nah, sekarang kita misalkan uji titik begitu ya. Uji titik
0,0 berarti kan kalau dimasukkan ini X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 titik 270 ya. Nah, 0 titik 270 ini lebih besar 0 atau lebih besar 270? Lebih besar 270 ya, berarti lebih besar sama dengan 270 ya. 270 begitu ya. Maka tandanya adalah seperti ini, berarti 270. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bisa bagi 3, jadinya 5X plus 6Y kurang dari 90 begitu. Nah, sedangkan yang ini juga bisa kita sederhanakan menjadi kita bagi dengan 4, jadinya 5X plus 3Y kurang dari 60 gitu ya. 5X plus 3Y kurang dari 60. Oke, karena daerah penyelesaiannya seperti ini gitu ya. Karena daerah penyelesaiannya seperti ini, maka kita punya pertidaksamaan yang ketiga dan keempat. Yang ketiga yaitu X lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Seperti itu ya. Y-nya lebih dari 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ini semoga bisa udah paham ya kenapa ini X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Karena pertidaksamaannya dibatasi oleh garis ini nih. Himpunan penyelesaiannya tidak dibatasi sama garis ini. Kalau misalkan tidak dibatasi oleh garis ini ya, berarti ya nanti penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya bukan yang di RC ini tapi melebihi ini, lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Nah, tapi karena dia hanya seperti ini, artinya kan ini daerahnya dibatasi oleh X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 gitu loh. Gitu. Jadi seperti itu, oke? Nah, sekarang selanjutnya ya. Kita di sini kan sudah punya daerah penyelesaiannya ya, daerah penyelesaian gabungannya. Selanjutnya kita cari yang titik-titik pojoknya. Sekarang kita cari titik-titik pojoknya ya. Ini kan kita lihat daerah penyelesaiannya seperti ini ya. Dia itu kayak bentuknya kayak semacam trapesium gitu ya, semacam trapesium yang dia itu tidak berbentuk seperti itu. Agak gimana ya? Acak gitu. Trapesium yang tidak simetris gitu. Nah, ini kan ada titik-titiknya ya. Titik-titiknya ya. Ini saya gambar ulang nih. Nah, ini kan kita sekarang tentukan titik pojok. Titik pojok itu ya berarti adalah titik-titik yang berada di pojok. Nah, kalau misalkan saya punya persegi ya, titik-titik pojoknya itu yang mana? Yang ini nih, yang di pojok-pojok ini. Yang berada di sini ya. Segitiga juga coba, kalau yang segitiga berapa titik pojoknya? Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3. Jadi berada titik-titik yang berada di pojok. Jadi di sini pada penyelesaian yang ini, daerah penyelesaian yang ini ada 1, 2, 3. Ini kan titik pojok juga nih, ada 4 gitu ya. Sekarang kita tentukan koordinatnya. Kalau di sini kan dia 0,0 tadi ya, tadi udah ya. Nah, terus yang ini berapa? Dia 12,0. Yang ini berapa? 15,0. Yang ini berapa? Nah, ini kita belum tahu ya. Ini kita belum tahu. Ini kita sebut aja sebagai titik A begitu. Nah, bagaimana cara mencari koordinat daripada titik A? Ya gampang. Caranya adalah kita mengeliminasi persamaan garis yang pertama ini, persamaan garis yang ini, sama persamaan garis yang ini. Nanti kalau kita eliminasi, kita akan mendapatkan hasil atau koordinat dari titik ini. Nah, tadi kan ini garis yang ini nih, garis yang ini kan persamaannya, pertidaksamaannya 12X plus 12Y kurang dari 240. Atau kita langsung aja tulis yang dalam bentuk sederhananya ya. 5X plus 3Y kurang dari 60. Terus kita juga punya tadi, nah dia kan bersinggungan. Ini kan pada titik A ini garis yang ini sama garis yang ini kan dia bersinggungan, dia berpotongan. Maka kita harus eliminasi garis yang pertama ini, garis yang ini dengan garis yang ini. Nah, garis yang pertama tadi kita sudah tuliskan pertidaksamaannya. Sekarang pada garis yang kedua,
Pertidakasamaannya adalah 5x plus 6y kurang dari 90. Nah, teman-teman, untuk mengeliminasinya kita ubah dulu ini ya, yang kurang simbol kurang dari sama dengan ini menjadi sama dengan gitu ya. Jadinya 5x plus 3y sama dengan 60 dan 5x plus 6y sama dengan 90. Nah, selanjutnya kita eliminasi untuk mendapatkan masing-masing nilai x dan nilai y. Nah, misalkan kita hilangkan dulu nilai x-nya. Ini kan kalau dikurangin 5x kurang 5x ini habis. Nah, 3y dikurang dengan 6y itu min 3y. Nah, 60 kurang 90 ya minus 30. Berarti y-nya sama dengan 10. Berarti ini koordinat titik y-nya koordinatnya pada sumbu y itu adalah 10. Sekarang kita cari yang sumbu x-nya ya. Kita ambil misalkan kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini, persamaan yang pertama. Nah, berarti kan 5x plus 3 kali y-nya masukin 10. 3y 10 sama dengan 60. 5x plus 30 sama dengan 60. 5x sama dengan 30, maka x sama dengan 6 ya. 6 gitu ya. Maka koordinat titik A ini adalah 6,10 gitu. 6,10. Nah, berarti kita bisa daftarkan titik pojoknya itu ya, titik pojok itu adalah ada 0,0, 12,0, 15. Ini sorry, ini salah ya, bukan 15,0 tapi 0,15. Ya, karena di sumbu x-nya itu dia bernilainya 0, tapi di sumbu y-nya dia bernilai 15 gitu ya. Nah, berarti ini 0,15, lalu ini adalah 6,10. Sekarang kita mau mencari nilai maksimum ya dari fungsi tujuannya adalah 7x plus 6y. Berarti masukkan titik-titik pojok ini ke dalam persamaan, ke dalam fungsi optimumnya ya. Berarti fx, y sama dengan ya 7x plus 6y. Berarti 7 dikali x-nya berapa ganti? 0. Ditambah 6 dikali y-nya di sini adalah 0. Berarti ini fx, y-nya adalah 0. Berarti nilai fx, y itu ketika dimasukkan titiknya itu 0,0 adalah 0. Sekarang kalau misalkan 12,0 berapa nilai fungsi ini ya, fungsi fx, y-nya. Nah, ini kan berarti tinggal 7 dikali 12 ditambah 6 kali 0 sama dengan 84. Oke, sekarang yang 0,15 berarti fx, y sama dengan 7 kali 0 ditambah 6 kali 15. Nah, berarti 7 kali 0 itu hilang. 6 kali 15 adalah 90. Sekarang yang 6,10. 6,10 berarti 7 kali 6 ditambah 6 kali 10 gitu ya. 7 kali 6 adalah 42. Berarti 42 ditambah 60. Berarti ini adalah 102. Sekarang kita mau mencari nilai maksimum gitu ya. Nah, nilai maksimum itu artinya adalah nilai yang terbesar ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara mencari nilai yang terbesar ya? Kita tinggal bandingkan dari 4 ini mana yang paling besar. Yang paling besar kan 102. Nah, maka nilai maksimum dari fx, y sama dengan 7x plus 6y adalah 102. Ya, berarti saya tuliskan di sini nilai maksimumnya adalah 102 ya, begitu ya teman-teman. Nah, sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Tetap semangat dalam belajar matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.